Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pioner teman-teman semuanya yang ada di Indonesia maupun yang ada di mancanegara, yang hari ini masih setia klik petir dan terus menambang untuk menghasilkan poin yang sangat banyak. Nah, hari ini teman-teman saya kedatangan tamu. Ya, ini ada teman-teman baru siap ngopi. Kita ngumpul di taman yang sangat indah ini ya, walaupun sampahnya agak banyak karena memang ini belum diurus sekali gitu teman-teman ya kan. Nah, jadi kita mau bahas tentang Pi ke depannya karena ini sudah Desember ceria gitu, akhir Desember. Karena apa? Karena katanya di Desember ini kan ada namanya UIC, mainnet. Nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, nanti insya Allah saya jawab. Kira-kira apa Bang? Gini Bang, mau bertanya sedikit ya. Ini kan belum tahu juga ini di market itu macam mana sih Bang sebenarnya? Ada barang, mobil sekian gitu Bang. Oh, Nah itu kurang paham saya Bang. Coba jelaskan Bang. Nah, iya jadi gini, ya kemungkinan ketidaksalahan gitu kan. Artinya begini, Pi Market itu, Pi Market Indonesia itu kan marketplace yang sudah ada dimasukkan ke dalam Pi Browser. Nah, di situ ternyata kemarin juga lagi bersih-bersih. Di Pigeon Mall juga ada juga itu namanya marketplace itu lagi bersih-bersih, yang memosting yang tidak baik itu dihapus oleh pihak Hackathon kan itu. Nah, di Pi Market Indonesia juga ada tempat posting. Jadi kita sebagai pioner itu mendaftar dulu di Pi Market Indonesia. Setelah kita menjadi bagian dari marketplace itu, kita boleh posting ya mobil, sepeda motor, elektronik kan gitu. Nah, jadi abang kalau punya mobil mau jual, boleh masukkan di dalam Pi Market Indonesia ya kan. Kemudian abang tulis dulu berapa harga yang mau abang jual kan itu. Contoh misalnya 100 Pi kan gitu. Nah, saya punya koin 100 Pi, bisa saya bayar. Nah, kita transfer melalui wallet di Pi Browser ya kan, dompet wallet. Nah, kemudian mobil bisa saya ambil dari abang, kita jumpa gitu. Nah, berarti apa? Berarti nilai poin Pi itu ya kita yang menentukan abang maunya berapa itu. Bukan ditentukan nama ini Kortim. Nah, kalau itu namanya nilai itu pasti ditentukan juga oleh Kortim. Maksudnya kan gini, kalau misalnya abang mau 100 Pi, abang mau 100 Pi, mau 1200 Pi misalnya, itu tergantung. Mobil itu harganya abang yang menentukan, tapi nilai Pi-nya sudah ditentukan seperti itu. Nah, jadi abang mau jual apa sekarang ini? Ya ada sih Bang di rumah. Bisa nggak yang ini mobil second gitu Bang? Oh bisa. Abang mau mobil second, abang mau showroom jual baru, yang penting abang daftar dulu di Pi Market Indonesia. Nah itu teman-teman. Jadi ada lagi kira-kira? Ya udah Abang inilah. Jadi atas dasar apa ya mereka kok ini bisa menentukan harganya itu, kok mobil itu misalnya hanya 300 Pi gitu, kira-kira atas dasar apa gitu? Ya, sampai hari ini Bang, sebenarnya yang menentukan harga mobil itu bukan pihak Kortim, bukan nilai Pi sendiri, tetapi yang mau menjual dari marketplace tadi kan gitu. Misalnya Pajero mau berapa? 1200 Pi, 1300 Pi. Itu cocok sama kita, cocok sama Anda yang beli misalnya, ya itu terjual seperti itu. Kayak ini Shopee, kayak Lazada kan gitu. Nah, kita tinggal menentukan, masukkan barang ke dalam, kita tulis berapa yang mau kita jual kan gitu, tinggal bayaran kan gitu. Nah, udah daftar belum? Tinggal suka, atas dasar suka sama suka gitu ya. Iya, kan barter dia, pertukaran kan gitu. Berarti dia nggak uang langsung ya Bang ya, harus ke Pi dulu ya. Ya, artinya kan marketplace ini kan barang dengan uang. Itulah namanya barter. Kan kalau uang sama uang ya mungkin nanti di exchanger kan seperti itu. Ada lagi Bang aplikasi lain? Ada. Pokoknya nanti pihak Kortim juga menyediakan exchanger untuk pertukaran mata uang Pi ini menjadi uang fiat kan gitu. Jadi mungkin kan ada yang member-member baru, bagaimana bisa ditukarkan macam dan sebagainya. Memang kalau ditelusuri, ditelisik, ini sulit gitu, karena ini pasti panjang penjabarannya. Contoh misalnya kita harus punya, ya kalau mau sering gitu ya, mau mengikuti langsung, ada Pigeon Mall kita harus daftar, ada Pi Market Indonesia kita harus daftar, punya akun sendiri kan itu kan. Kalau punya exchanger nanti akun sendiri kan gitu kan. Nah, artinya Pi ini bukan hanya aplikasi gadget keluar poin, itu
enggak gitu atau ditukarkan, tapi masih banyak nanti di beberapa aplikasi di dalam Pi browser tuh banyak yang perlu kita butuhkan dan kita pelajari gitu. Itu harus di-download, Pak. Nah, artinya makanya handphone kita itu nanti kan sebagai dompet wallet. Kalau bisa kita punya handphone, ya kan, itu khusus untuk Pi. Nah, khusus untuk Pi. Makanya kita dengar-dengar itu yang orang-orang paling kaya itu si Elon Musk itu, dia mau buat handphone Tesla namanya. Nah, mungkin itu nanti akan merger ke Pi. Dan itu mungkin untuk dompet wallet gitu. Nah, seperti itu, handphone canggih yang bisa untuk itu. Nah, mungkin nanti kalau kita punya akun satu aja Pi, nah kita punya aplikasi Pi Market bisa, aplikasi ini penuh. Nah, bukan hanya akun Pi-nya saja gitu. Khusus itulah dia, Bang ya. Iya, kan gitu. Jadi memang tinggal kita lah macam mana menghargai koin ini. Kalau harga udah nanti itu ada yang menentukan itu, kan gitu. Kalau kita memang store $100, $200, kita yang menentukan itu. Tinggal menentukan supply-nya. Nah, Fortune itu tinggal menentukan supply-nya. Misalnya di Indonesia ini supply-nya misalnya 50 juta koin. Udah selesainya itu. Tinggal kita barter. Itu aja. Nah, kalau kita inilah Bang ya, mau dipertanyakan 50 juta koin lah di sini beredar di Indonesia. Nah, apakah itu cuma ruang lingkup Indonesia aja atau bisa ini ke luar negeri, Bang? Ya, kalau konsensusnya kita sudah ditentukan misalnya $100 misalnya ya, Indonesia $100. Ternyata kalau di Singapura itu misalnya $300, maka uang kita mengecil juga. Uang kita jadi mengecil. Kan gitu. Sama kalau misalnya ceritanya kita bawa uang, kita punya uang 1 juta udah banyak sini. Ya. Coba bawa ke Singapura. Enggak berharga. Ya. Nah, contoh misalnya masuk saja di kita di Singapura tuh ya, di Sentosa Island tuh, itu kalau 1 juta paling kan cuma $800 kan, itu sekali masuk. Samanya bentuknya rekreasinya. Kalau kita masuk di Indonesia, udah berapa tempat rekreasi kita uang 1 juta kan. Nah jadinya berapapun Indonesia dikasih akan kecil di mata uang orang luar negeri seperti itu. Nah makanya kita harap berapapun konsensusnya, uang kita itu tetap kecil kan gitu. Nah, jadi kira-kira ya sebenarnya Bang, aku ini belum masuk. Gimana tadi? Ya, aku kan perlu tahu juga gimana sih Pi, kan gitu. Capek kali aku menyampaikannya, rupanya belum masuk juga kawan-kawan. Ini yang ngajaknya kan gitu. Tapi nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat. Masih bisa kan Bang? Abang download dulu, ya kan, aplikasi Pi, kemudian buat dompet walletnya di Pi browser, ya kan. Yang penting ada dompetnya. Ya. Nah, nanti kalau abang nggak punya koin, abang beli sama aku. Nah, gitu. Ya kan? Ya. Kalau abang nggak punya dompet, tapi jangan lupa, prasasandi itu jangan hilang. Kalau hilang, nah ini Bang pertanyaan juga tuh. Kalau hilang, wassalam. Itu. Capek lah nambangnya, hilang pula. Aduh. Kalau hilang udah kiamat lah, udah habis. Pasal lah jaga-jaga Bang. Ya, makanya buat teman-teman juga gitu, prasasandi jangan lupa ya kan. Kalau misalnya koin abang hanya cuma 20. Koin gua ada ribuan ini. Kan gitu kan. Lulus mainnet ya kan. Kita kan boleh transfer wallet nih. Nah, abang butuh. Bro, pinjam dulu lah 100 bro. Aku mau ngambil mobil baru. Kan gitu. Kirim lah. Kan gitu. Tapi ingat bayar, kalau enggak aku ambil mobilnya. Kan gitu. Ambil aja lah Bang poinnya Bang. Itu. Jangan mobilnya, sayang. Jadi kedepannya sebenarnya sederhana. Tetapi kita yang memikirkannya sangat rumit. Kan gitu. Semuanya sederhana. Jadi kalau masih ada handphone menyala, ada paket, kita bisa belajar dengan kawan-kawan, bisa klik-klik. Kan seperti itu. Jadi kalau handphone hilang, rasa sandinya hilang. Kalau handphone hilang masih bisa ditolong dengan yang pertama, verifikasi nomor telepon, verifikasi email, itu sudah cukup, kan gitu. Tapi kalau mau ganti handphone pun kan gitu, ya kan. Kemudian prasasandi-nya hilang, ya itu udah payah lah kan gitu kan. Makanya itu dicatat. Paling bagus mencatat itu, begitu kita punya prasasandi di copy paste, simpan di Messenger, jangan di WA nanti terhapus, atau simpan di email seperti itu. Jadi tinggal nanti kalau mau buka tinggal copy paste kan gitu.
Nanti abang begitu buat rasa sandi pertama, abang klik pula di WA, dihapus pula sama istri abang. Wassalam lah, kan gitu. Jadi bikin semak aja pun ini. Jadi sayangan handphone daripada istri nih. Iya, Nampak makanya, ya. namanya pi pula, pikirnya pipi kiri pipi kanan, kan gitu kan? Dihapus sama orang rumah, wassalam abang. Aduh. Kan gitu. Ya. Oke Oke, bang. Cukup jelas ya udah ya. Ya udah cukup jelas lah. Udah, dia apa namanya? Oke lah. Mau gerak lah dulu ya. Iya ya kan. Oke. Oke teman-teman ya, itu saja dari kita. Ini bicara-bicara bincang-bincang sederhana tentang Pioneer Walk. Mudah-mudahan kita semua nggak terlalu merumitkan hal ini, tapi santai, cair. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.